Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar Bapak Musan bin Mitra. Kita doakan semoga terkhusus buat keluarga besarnya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita doakan terkhusus buat almarhum Bapak Musan bin Mitra. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kekhilafannya, senantiasa dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dihindarkan kuburnya hufrah min hufaril niran. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, ulama, para guru, para kiai, para ustaz, hujjaj yang pada malam hari ini turut hadir mendoakan almarhum. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada malam hari ini dengan ikhlas turut meringankan langkah kaki kita datang di kediaman almarhum Bapak Musan bin Mitra. Setidaknya ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita hadir di tempat ini dengan tujuan takziah. Kita bertujuan takziah, kita menghibur sahibul bait. Yang kedua, kita mengambil sebuah pelajaran. Takziah kita iringi dengan doa. Kita datang dari rumah ke kediaman almarhum, kita tak membawa apa-apa, tapi yang saat ini kita berikan adalah doa. Kenapa? Karena almarhum gak lagi butuh makanan yang ada di depan mata kita. Almarhum gak butuh lagi minuman yang ada di depan mata kita. Yang apa saja kita doyan, yang apa saja kita nikmatin pada saat ini, itu tidak lagi dibutuhkan oleh almarhum. Apa yang dibutuhkan beliau? Yang dibutuhkan adalah doa. Satu ketika ada seorang sahabat, di antaranya adalah Utsman ibnu Affan. Satu kisah di mana Anhani Maula Sayyiduna Utsman ibn Affan, di mana beliau menceritakan bahwa Sayyiduna Utsman ibn Affan ketika berada di atas kubur, beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa beliau menangis bahkan sampai mengucurkan air mata? Air matanya bahkan sampai membasahi janggutnya. Saat itu diingatkan, ya Sayyiduna Utsman, kenapa engkau tatkala diingatkan akan surga engkau biasa saja? Tatkala engkau diingatkan tentang neraka bahkan engkau pun tak menangis. Tapi kenapa engkau berada di atas kubur saat ini engkau mengucurkan air mata begitu deras? Apa kata beliau? Ingatkah engkau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat transit sebelum kita menuju ke akhirat. Apa kata Rasul di mana beliau menyampaikan, kubur ini kita sebut dengan alam barzakh. Kubur ini adalah alam penantian. Biasanya kalau orang nunggu itu enak apa enggak? Nah, orang nunggu itu kadang-kadang matanya panjang, orang nggak datang-datang gitu kan. Dilihat dilongok lagi nggak kelihatan. Ini orang namanya nunggu.
Yang namanya nunggu bisa jadi enak, ya namanya nunggu bisa jadi nggak enak. Kata Rasul, di alam barzah ini fa'in najat, kalau memang kita selamat di alam kubur wa ma ba'dahu aisaru minhu, maka sesudahnya itu akan lebih mudah. Jadi kalau di kubur kita dapat nikmat kubur itu baru DP, Pak. Kira-kira kalau kita beli motor DP sama sisanya banyakan mana? Nah, DP sama sisa banyakan mana? Motor harga 20 juta, DP 1 juta, sisanya berapa? 19 juta. Kalau kita baru dapat kenikmatan yang ada dalam kubur, itu belum seberapa. Kira-kira pengen nikmat kubur apa enggak, Pak? Mati dulu, Pak. Pengen? Ya mati dulu. Amin ya Rabbal. Ya kita nggak usah minta mati, ntar juga ada gilirannya. Insya Allah. Tuh. Kalau dalam kubur kita sudah dapat nikmat, maka sesudahnya kita akan lebih mudah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, kalau kita pikir itu kuburan rumah masa depan, Pak, ukurannya 2x1, siapa yang mau? Ada yang mau? Dibayari dah kuburannya, mau? Nggak mau? Ya, mau nggak mau harus mau, suka nggak suka harus suka, ingin gak ingin pasti datang. Karena apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu munaqikum. Katakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, niscaya kematian itu akan datang. Ya kata kita lari ke seberang lautan, nyampe juga mati. Saya nggak mau mati, kenapa? Saya mau pergi ke luar negeri, mati juga. Biar kata ngumpet dimanapun, dia bakal mati. Kita yang lari dari kematian, biar kata itu orang hartanya berlimpah, tubuhnya pun kuat, kekuasaannya pun hebat, tidak ada yang mampu menahan keluarnya roh dari jasad. Pejabat mati nggak? Mati nggak? Ya, semua kita ada batasannya, Pak. Yang jadi presiden bakal leren, yang jadi gubernur bakal mundur, yang jadi wali kota bupati bakal berhenti, yang jadi camat bakal tamat, yang jadi RW RT itu juga bakal enggak. Ya, ada batasannya kita. Jangan dipikir itu jabatan selamanya. Itu sementara, namanya dunia. Itu ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Kalau judul India coba kabi kusi, kabingem. Ada suka, ada duka. Itulah kehidupan dunia. Yang dibutuhkan apa saat ini buat almarhum? Doa buat kita. Innakal al-mayyit kal kharij yatahawas bi du'ati ahli. Mayit jenazah itu bagaikan orang yang tenggelam. Saat itu yang dibutuhkan doa buat beliau dari keluarga, termasuk sanak famili, saudara, karib, kerabat yang hadir pada malam hari ini, dengan harapan mendapatkan nikmat yang ada di dalam kubur. Tapi apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa illam yanju wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau di dalam kubur saja kita sudah nggak selamat, dalam kubur saja katakan yang biar kata kita jengkel, biar kata kita marah, doakan anak-anak kita dengan doa yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Rasul ditanya kembali, ya Rasul, wa ayyul mu'minina aqyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kaca mata kita, sudut pandang kita, orang yang cerdas. Oh, itu profesor. Oh, itu mungkin dokter. Oh, mungkin itu orang-orang yang punya titel branded, orang-orang yang seakademisi, mungkin dia punya pendidikan yang tinggi. Ternyata bukan.
dia profesor, belum tentu dia cerdas. Menurut Rasul, apa kata Rasulullah? Orang yang cerdas itu adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak ingat mati. Ya, kalau kita banyak ingat mati, gampang nggak jadi orang cerdas? Gampang nggak? Jadi orang cerdas gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang, cukup kita ingat ingat mati enggak, Pak? Ingat doang mungkin iya. Tapi apa kata Rasul? Bukan hanya ingat mati saja, tapi wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Tapi ingat kematian diiringi dengan bagusnya amal kita, mempersiapkan diri kita untuk hidup setelah mati. Itulah yang disebutkan oleh Rasul, ulaika humul abyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua golongan yang nanti kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah, kita hidup akan menentukan kematian kita. Orang mati itu tergantung hidupnya. Kalau orang yang sukanya mabok, mati lagi mabok. Orang